Pertama-tama saya ucapkan salam penganjali umat, Om Swastiastu, Swastiastu. Tabe selamat ningun latai, salam sujud kerendam lempang. Yang saya hormati seluruh instruktur, panitia, seluruh peserta Gacati 2, salam guru hebat Indonesia. Salam. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Meriwati, asal saya dari Kalimantan Tengah. Kemudian di sini akan saya perkenalkan salah satu presenter kita yang akan memaparkan sebuah materi edukasi dan cara pencegahan COVID-19. Di sini yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Juniarti, SPD AH. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatar Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, atas berkat dan rahmatnya, kita pada malam hari ini dapat berkumpul lagi di room untuk sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Juniarti. Kepada Ibu Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada host yang sudah berkenan mendampingi presentasi saya pada hari ini untuk Bapak Iwan SPD. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah meluangkan waktunya memandu presentasi saya pada malam hari ini, kepada Ibu Meriwati SPD AH. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terkhusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada instruktur saya yang sudah memimpin saya sampai pada kegiatan presentasi pada malam hari ini. Langsung saja, sebelum saya menyampaikan isi materi yang akan saya presentasikan pada malam hari ini, di mana materi saya berjudul Edukasi dan Cara Pencegahan COVID-19 di Sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, apa layarnya slide selanjutnya terlihat? Ya. Sebentar Masih yang ya. tadi? Tiba-tiba ceket Bapak Ibu. Bentar ya. Baik, ada masalah, Bu? Masalah nggak bisa jalan kursornya, Pak. Oh, udah. Oke. Udah. Mohon izin Mohon sebentar. ada, ya. Bapak host, Ibu moderator, dan Ibu presenter tolong open cam karena saya sedang record. Nanti hasil recordnya biar kelihatan ada wajah-wajah tim. Terima kasih. Jika sudah jalan, silakan lanjutkan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi Bapak Ibu peserta GACTI 2 ada kendala teknis tadi. Langsung saja sebelum saya memulai presentasi, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Tabe Salamat Linguna Latai, salam sujud karende malempang. Sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Di mana di sini di biodata nama lengkap saya Ayu Juniarti SPD, NIP 1995 0601 2019 03 2021, pangkat golongan Penata Muda 3A, kemudian tempat tanggal lahir Palangkaraya 0106 1995, pekerjaan saya PNS, kemudian alamat Jalan Pangkalan Muntai, kilometer 02, Kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah.
Kemudian nomor HP 082155460711. Di sini saya adalah guru pada SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Langsung saja terkait materi saya yaitu edukasi dan cara pencegahan COVID-19 di sekolah. Maka di sini Bapak, Ibu, guru atau peserta GAH-CTI, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Nah, bisa dilihat di slide ini bahwa sebenarnya COVID-19 itu adalah kelompok dari coronavirus atau keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat yang ditularkan antara hewan dan manusia. Kemudian ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Jadi di mana di sini COVID-19 itu atau lengkapnya coronavirus disease 2019 adalah jenis penyakit yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sehingga virus penyebab COVID ini dinamakan SARS-CoV-2. Ini adalah penjelasan COVID-19 dari sumber Kementerian Kesehatan tahun 2020. Langsung saja, kenapa saya angkat materi tentang COVID? Karena Bapak Ibu serta di seluruh Indonesia mungkin tahu bahwa pandemi COVID ini sedang berlangsung di wilayah Indonesia. Salah satunya yang mana di sini kita bisa lihat terutama di wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya, Bapak Ibu bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, yang mana di situ dalam peta perkembangan COVID-19 di Kalimantan Tengah per tanggal 8 Mei 2020, maka di sana bisa dilihat bahwa Kalimantan tersebut berada pada zona merah. Nah, ini mengapa latar belakang saya mengangkat tema presentasi dengan judul COVID-19. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melihat data sebaran pasien COVID-19 yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, langsung saja di sini COVID-19 kenapa harus diantisipasi atau ada beberapa kiat-kiat atau langkah-langkah yang harus kita ketahui sebagai upaya pencegahan COVID-19 sehingga kita terhindar dari terpaparnya penyakit COVID-19 ini. Sebagaimana update situasi Kalimantan Tengah, tentu Bapak Ibu peserta GAH-CTI 2 bisa memberikan materi ini juga atau menyampaikan materi ini kepada anak-anak atau peserta didik yang ada di sekolah khususnya, karena mengingat COVID-19 ini adalah salah satu wabah yang penyebarannya cukup cepat gitu. Saya lanjut saja. Nah, lanjut ke materinya. Yang mana di sini saya berikan 7 poin atau langkah pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada diagram atau pada gambar yang saya sudah share. Yang pertama itu ada CTTS, kemudian yang kedua aktifkan ruang UKS, ketiga itu disinfektan ruang kelas, kemudian yang keempat ajak anak gunakan masker dengan benar, kemudian yang kelima ajari anak etika saat sakit, kemudian bekal dari rumah, kemudian sehat dan sistem imun kuat. Ini merupakan salah satu langkah cerdas menurut saya dalam pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah. Langsung saja saya coba jelaskan dari poin yang pertama.
Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah CTPS. CTPS itu singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Nah, kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Karena sebenarnya kalau misalnya kita sehari-hari itu kan selalu beraktivitas. Nah, kebanyakan aktivitas kita itu selalu berhubungan erat dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Makanya penting sekali kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun itu. Karena pada saat contohnya ini yang pertama saat-saat kapan waktu kita akan mencuci tangan pakai sabun. Karena ini berkaitan dengan sekolah, maka yang pertama itu saya ambil contoh cuci tangan pakai sabun ketika akan memulai pembelajaran di kelas. Sekarang mengingat pandemi COVID ini sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia, tentu pemerintah sendiri baik itu di bidang dunia pendidikan mulai memberikan perhatian khusus juga untuk pandemi ini, khususnya penyediaan wadah-wadah untuk mencuci tangan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu. Kemudian yang kedua, kapan kita mencuci tangan pakai sabun itu ketika saat akan makan. Kenapa saat akan makan itu penting juga kita memperhatikan kebersihan tangan kita. Karena tangan ini kan misalnya saja Bapak Ibu berada, misalnya saja Bapak Ibu makan menggunakan tangan. Nah, tentu penting juga pada saat kita makan itu kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Sebab tangan itu kan dia mudah sekali terpapar bakteri atau virus. Karena virus dan bakteri ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata, makanya penting sekali kita harus mencuci tangan tersebut. Tuh, terutama mencuci tangan pada air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, cuci tangan pakai sabun itu bisa dilakukan usai ke kamar mandi. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ketika di sekolah pastinya memiliki kamar mandi atau WC yang digunakan oleh para peserta didik, kemudian para guru-guru atau para warga yang ada di sekolah. Tentunya kamar mandi itu tidak hanya digunakan oleh satu orang saja. Tuh. Kenapa kita penting juga pada saat itu untuk mencuci tangan pakai sabun? Karena interaksi orang banyak yang memasuki ruang WC atau kamar mandi itu juga berpotensi menyebarkan virus-virus atau bakteri ke tubuh kita. Itu. Makanya pada saat kita ke kamar mandi atau sebelum ke kamar mandi juga bisa saja kita mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, cuci tangan pakai sabun itu bisa digunakan usai bermain dan berkegiatan. Yang mana misalnya pada saat jam istirahat, para peserta didik di sekolah itu kan biasa mereka bermain bola, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang tentunya di sana mereka pasti akan berkeringat, kemudian mungkin saja mereka kotor tangan atau kakinya. Nah, kemudian pada momen-momen itu penting juga kita selalu mengingatkan peserta didik untuk menjaga kebersihan tangannya. Kemudian yang kelima, saya singkat saja di sini, saat tiba di rumah atau sepulang sekolah. Nah, mengingat pandemi COVID ini sudah berlangsung beberapa pekan terakhir ini, bahkan sudah sejak awal bulan Januari yang lalu, maka sekarang sebaiknya juga para orang tua memberikan perhatian, terutama menyediakan tempat untuk mencuci tangan, baik itu di dalam rumah sebelum masuk ke dalam rumah, atau membiasakan anak ketika pulang sekolah itu langsung mencuci tangan, kebersihan tangan dan kakinya. Itu saja yang untuk poin pertama dari langkah pencegahan, yaitu CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang pertama itu kita bisa melihat ada dua orang. Nah, mencuci tangan juga ada teknik-teknik tertentu. Ini bisa Bapak Ibu
lihat materinya, bisa browsing di internet, itu banyak sekali cara-cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, kemudian di gambar yang kedua, tadi saya menyinggung juga karena pemerintah juga mendukung pencegahan COVID di sekolah, makanya sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang mulai menyediakan tempat cuci tangan, baik itu di dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Lanjut saja. Yang kedua, upaya langkah pencegahan itu adalah aktifkan ruang UKS. Nah, Bapak Ibu guru hebat peserta GAH CTI 2, pasti di sekolah Bapak Ibu ada ruang UKS. Nah, kenapa penting sekali upaya pencegahan itu juga melibatkan peran dari UKS? Karena UKS itu kan sebagai usaha kesehatan sekolah. Jadi, Bapak Ibu di sekolah bisa memberikan edukasi dini kepada anak-anak kemudian peserta didik, sehingga peserta didik itu tahu bagaimana gejala sakit, kemudian gejala-gejala kira-kira dalam mengatasi penyakit-penyakit tertentu atau melakukan upaya pertolongan pertama itu. Nah, menyinggung terkait corona, maka gejala awal virus corona itu tidak spesifik, bisa berupa demam, batuk, sesak napas, kemudian nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, lemas, sakit kepala, dan nyeri otot. Nah, makanya di sini pentingnya peran dari Bapak Ibu, terutama kepada para pembina dari UKS, untuk menyampaikan bagi para peserta didik apa-apa saja kira-kira gejala yang kira-kira menyerupai dari virus corona, sehingga apabila kita sudah mengetahui gejalanya, kita bisa pada tahap yang selanjutnya atau pada tahap yang lebih lebih tinggi lagi, kita bisa merujuk siswa-siswa yang sakit itu ke pusat-pusat kesehatan yang kira-kira dapat membantu peserta didik atau siswa kita yang sakit itu sembuh dengan cepat, gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat pada gambarnya, di mana di sini UKS mungkin saja dia menyediakan termometer atau termometer detektor. Ini salah satu upaya pencegahan dalam terpaparnya virus corona. Kemudian yang di gambar 2 itu, di gambar bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sana adalah para pembina itu memberikan edukasi bagi peserta didik, baik itu terhadap kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kemudian di sini saya juga selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta didik, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, mengingatkan kepada peserta didik bahwa pentingnya UKS sekolah itu sebaiknya selalu disediakan oleh maksudnya dalam hal misalnya di sekolah itu tidak ada UKS, sehingga sekolah itu bisa memfasilitasi adanya UKS, karena UKS itu penting sekali untuk siswa yang ada di sekolah. Tuh. Langsung saja ke tahap yang 3 dalam langkah pencegahan virus COVID-19, yang mana di sini adalah disinfektan ruang kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar berita di televisi, pemerintah mengadakan disinfektan, baik itu di ruas jalan, kemudian di bahu jalan, kemudian di ruang kantor, dan sebagainya. Di sini saya memberikan contoh adalah disinfektan di ruang kelas. Karena di ruang kelas itu juga penting dilakukan penyemprotan. Nah, membersihkan ruang kelas dengan disinfektan secara rutin perlu dilakukan oleh pihak sekolah, mengingat kelas umumnya tertutup dan menjadi ruang potensial penyebaran virus berkembang biak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat gambar dari para petugas yang melakukan penyemprotan disinfektan di ruang kelas. Kemudian
Nah, di sini juga saya memuat informasi yang cukup penting juga saya kira, yang mana pihak sekolah juga bisa membuat disinfektan atau larutan disinfektan itu mandiri. Tidak perlu kita menunggu pemerintah, atau misalnya di sini sekolah bisa berinisiatif untuk membuat disinfektan larutannya sendiri dalam rangka upaya pencegahan COVID-19, yang mana di sini adalah saya ambil dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Nah, di mana di sini membersihkan virus corona dapat menempel pada benda-benda di sekitar kita. Untuk membersihkan tempat-tempat umum seperti masjid, sekolah, ruang publik, dan lain-lain, berikut ada resep dan caranya. Yang mana di situ ada beberapa poin, ada 5 poin yang dapat dilakukan untuk membuat larutan disinfektan. Ini Bapak Ibu bisa memperhatikan di slide. Kemudian yang keempat adalah pencegahannya adalah menggunakan masker. Nah, Bapak Ibu kira-kira pasti mengetahui fungsi utama dari masker ini. Karena masker biasanya kita gunakan di mulut untuk mulut dan hidung untuk menutup dalam rangka itu mencegah penyebaran penyakit atau bakteri atau virus itu melalui udara. Nah, kenapa penting sekali kita mengingatkan anak-anak atau peserta didik kita menggunakan masker? Karena penggunaan masker itu dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang mana di sini virus corona itu diketahui bisa menular melalui percakapan dan pernapasan normal dengan orang yang terpapar, atau dapat dikatakan orang yang terpapar ini adalah positif corona. Makanya penting sekali Bapak Ibu peserta GACTI mengingatkan para peserta didik atau anak-anaknya baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah untuk selalu menggunakan masker, baik itu pada saat akan bepergian, mengunjungi fasilitas umum, yang tentunya di sana di mana terdiri dari beberapa orang yang kita tidak tahu apakah mereka ini orang yang terpapar atau tidak. Itu. Makanya pemerintah juga mendukung penggunaan masker dengan penerbitan aturan-aturan tertentu yang mewajibkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker pada kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah tertentu yang kira-kira dapat menjadi lahan penyebaran dari COVID-19 ini. Ya. Nah, langsung saja yang kelima adalah etika ketika sakit. Etika ketika sakit juga harus diperhatikan oleh peserta didik, yang mana Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa mengingatkan para peserta didiknya bagaimana etika ketika sedang sakit. Ini saya ambil contoh adalah etika ketika batuk dan bersin. Kenapa saya mengingatkan ini? Karena ketika batuk atau bersin itu kan biasa kita dalam kondisi yang tidak kita ketahui kapan saat kita mengalami batuk atau bersin itu. Makanya edukasi untuk etika ketika sakit itu juga perlu disampaikan kepada peserta didik. Yang pertama itu adalah ketika batuk itu kita harus menggunakan masker. Nah, yang kedua itu tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan. Ini bisa dilakukan oleh peserta didik atau orang yang sedang batuk atau bersin apabila dia tidak menggunakan masker pada saat dia batuk atau bersin. Nah, kemudian yang ketiga, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Ini salah satu juga mencegah penyebaran bakteri atau virus yang ada di udara, yaitu dengan kita menutup hidung dan mulut dengan salah satunya baik itu tisu atau sapu tangan. Kemudian yang keempat itu segera buang tisu yang sudah dipakai. Kemudian yang kelima,
misalnya saja kita bersin atau batuk itu menggunakan telapak tangan kita, itu adalah salah satu etika yang salah ya. Jadi ketika kita batuk atau bersin, Bapak Ibu itu sebaiknya menggunakan lengan, atau kita batuk atau bersin itu menghadap pada arah ketiak kita itu. Kemudian apabila kita tidak sengaja batuk atau bersin menggunakan telapak tangan, itu sebaiknya kita segera mencuci tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun. Nah, kemudian yang kelima ini adalah bekal sehat dari rumah. Yang mana di sini tentu Bapak Ibu mengetahui bahwa makanan yang sehat itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Yaitu yang terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, ditambah dengan 1 gelas susu. Ini adalah salah satu bentuk edukasi yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik atau siswa, kandungan-kandungan yang harus ada dalam makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini contohnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ketika di sekolah itu kan biasa anak-anak itu mereka suka jajan sembarangan. Kemudian kita bisa mengingatkan anak-anak lebih baik memakan atau membawa bekal dari rumah yang kita tahu kebersihan dan keamanan dari makanan yang akan kita makan. Makanya Bapak Ibu yang ada di Bapak Ibu Guru Hebat GAH CPI 2 bisa selalu mengingatkan para peserta didik Bapak Ibu untuk membawa bekal dari rumah, terutama yang mengandung tadi 4 sehat 5 sempurna. Ini salah satu jajanan yang aman dimakan untuk anak ketika berada di sekolah. Karena biasanya orang tua tentu memperhatikan kebersihan dan kandungan gizi dari makanan anak-anaknya. Itu. Nah, kemudian yang keenam ini adalah jaga dan tingkatkan imunitas tubuh saat di rumah. Jadi penting juga Bapak Ibu mengingatkan para peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Apalagi ketika masa-masa pandemi seperti ini, aktivitas hanya berlangsung di rumah saja, Bapak Ibu bisa mengingatkan para peserta didik untuk melakukan olahraga ringan, seperti misalnya jogging di sekitar wilayah rumah saja, kemudian atau bisa juga dilakukan dengan lalu meminum suplemen atau vitamin yang membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Tuh. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, tetap rutin berolahraga selama 20-30 menit sehari. Nah, bisa juga dilakukan berjemur di pagi hari. Kemudian yang ketiga bisa mengelola stres, kemudian lakukan meditasi atau hal-hal yang disukai. Nah, ini semuanya bisa dilakukan pada saat kita berada di rumah saja. Kemudian yang keempat bisa konsumsi vitamin tambahan. Kemudian yang kelima tadi sama seperti poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konsumsi makanan bergizi 4 sehat dan 5 sempurna. Kemudian tidur cukup dan berkualitas. Ini semua adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita selalu sampaikan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita untuk mengantisipasi penularan virus corona. Nah, ini sekedar informasi saja, karena kita melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, kemudian di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, perpanjangan kegiatan belajar dari rumah itu sampai tanggal 25 Juni 2020. Nah,
apabila informasi yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan ini tidak bisa disampaikan secara langsung, bisa juga Bapak Ibu peserta GAH CTI 2 mengunggah materi-materi ini pada kelas-kelas online siswa Bapak Ibu yang ada di sekolah untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait cara pencegahan COVID-19 yang ada di sekolah. Ini saya akhiri juga presentasi saya dengan salah satunya saya kutip harapan Gubernur Sugianto, ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah, di mana mengimbau kita semua untuk wajib memakai masker baik saat di luar rumah, karena kita harus peduli hidup bersih dan sehat. Lalu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, jangan berkumpul atau berkerumun, serta jaga jarak. Untuk itu saya meminta masyarakat betul-betul menjaga ini. Ini salah satu pesan yang disampaikan oleh Gubernur Kalteng terkait pandemi COVID-19. Nah, mungkin itu saja materi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta GAH CTI 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian kata-kata saya yang tidak berkenan atau tidak jelas, nanti bisa pada sesi sharing atau tanya jawab. Kita berdiskusi kembali. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucap Parama Santi, Om Santi 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 Om Sahaya. Baik, terima kasih kepada presenter kita Ibu Ayu Juniarti yang sudah mempresentasikan dan memaparkan materinya cukup panjang lebar. Bagi Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini, bagi Bapak Ibu ada masukan atau bentuk pertanyaan, bisa dibuka untuk sesi pertama. Saya minta 2 orang, atau juga berbentuk pertanyaan maupun sharing kita terkait dengan COVID-19 ini yang pada saat ini masih banyak masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dengan bertambahnya penyebaran itu. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan karena ini terkait dengan kesehatan kita tentunya. Saya lemparkan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan lupa. Halo, Bapak Ibu, kita sharing aja terkait dengan COVID-19. Pak Wayan mau bicara. Oke. Ya, Pak Wayan, dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya Ibu Mary Wati sebagai moderator. Pertama-tama mohon kepada Ibu Ayu Juniarti, hostnya dilempar dulu ke Ibu Mary atau ke Bapak Iwan lagi, karena tadi Bapak Iwan sempat terlempar dari ruangan ini. Caranya gimana, Pak? Oh iya. Ya, caranya cari namanya. Atau saya stop sharing dulu ya ini. Oh boleh Bu, boleh stop sharing boleh. Baik, itu yang pertama. Nah ini Pak Iwan sudah ada masuk lagi. Pak Iwan ready roomnya apa? Ready baterainya Pak, atau ke Ibu gini aja, ke Ibu Mary aja. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon izin Ibu moderator, Ibu presenter tadi ada dari Bapak Made Agus Sadi Prawira, kalau nggak salah tadi meminta agar materi ini di-share ke grup. Jadi nanti tolong di-share, ini materinya bagus sekali untuk mengedukasi dan juga sebagai
tambahan informasi yang akan nanti disampaikan di sekolah ibu bapak masing-masing, terutama yang di bagian Kalimantan Tengah ya tadi ya. Terus yang selanjutnya, terima kasih juga kepada tim hari ini yang solid, yang sudah rapi sekali presentingnya. Jadi mohon untuk ibu bapak lainnya silakan menyesuaikan jadwal, silakan hubungi instruktur terdekat di sisi Anda. Terus untuk apa ya? Untuk pertanyaannya kepada Ibu Ayu, terkait dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan, beberapa daerah menerapkan pola karantina seperti Jakarta, Iya, Pak. PSBB apa ya? Skala besar. Yang PSBB, saya lupa panjangannya apa. PSBB dan kemudian itu pertama kan dari kebijakan pemerintah tentang PSBB, dan kedua tentang tindakan atau reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ada yang tidak tidak hirau ataupun acuh terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana cara menyikapi sehingga kejadian tersebut tidak terjadi di tempat lain, atau bahkan tidak tambah parah untuk kepentingan kita bersama menangani COVID-19 ini. Mungkin itu, mohon pendapatnya Ibu Ayu. Silakan. Terima kasih. Halo? Iya, silakan. Halo? Iya. Oh iya. Iya, bisa untuk Ibu Ayu untuk apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Saya minta dengan presenter agar bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, Pak Wayan ya. Bagaimana mengatasinya? Salah satu itu adalah, saya persilahkan kepada Ibu Ayu. Iya, Bu. Sebentar dulu ya. Tadi diminta untuk melempar hostnya itu di mana poin ininya? Di bagian file. Enggak Bu. Baik, cari nama seseorang, Ibu. Tolong cari korban Ibu. Silakan cari namanya, diklik kanan namanya, change role to host. Ibu mau kasih ke siapa? Oh, iya. Ibu mau kasih ke siapa? Sebentar. Tadi. Pak Iwan. Pak Iwan sudah tadi. Halo? Atau saya mau lempar ke Ibu Dewi Sinta? Jangan, mending ke Pak Iwan atau ke saya, boleh Bu, ke saya. Oh, oke. Berarti ke... Oke. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan Ibu moderator. Oke. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Wayan Kari masukannya tadi. Nanti bisa saya share untuk konten PowerPoint-nya, saya bisa share di grup. Kemudian untuk PSBB sendiri, kalau kita lihat itu kan aturan pemerintah sekarang itu sudah beberapa daerah itu memberlakukan PSBB. Bahkan di Kota Palangkaraya sendiri atau di wilayah tempat yang ada di Kalimantan Tengah khususnya itu, pemberlakuan PSBB itu baru berlaku di Kota Palangkaraya, itu baru berlaku mulai hari Senin. Nah, kalau kita lihat berita-berita dari media televisi atau bisa juga dari media online yang bisa kita akses kapanpun, itu memang betul tentu ada masyarakat yang
dalam artian itu menolak kebijakan pemerintah, karena ibaratnya satu sisi tentu kebijakan pemerintah ini pasti ada dampak positif dan negatifnya tentunya. Nah, apabila pemberlakuan PSBB itu sendiri itu dianggap masyarakat memberikan suatu dampak negatif, tentu masyarakat akan memberontak, kayak seperti itu kira-kira Pak pendapat saya. Nah, tapi dalam artian karena kita harus menghimbau, karena pemerintah ini kan dia dalam artian dia harus melayani masyarakat dan menghimbau serta merta masyarakat itu, apalagi sekarang masyarakat yang positif COVID itu kan setiap harinya meningkat. Itu salah satu juga kenapa pemerintah kemudian menekan kebijakan pemberlakuan PSBB. Nah, untuk menyikapinya ini tentu saja kita perlu memberikan edukasi yang lebih dalam lagi kepada masyarakat, baik itu secara lisan atau secara lisan atau mungkin saja secara tertulis kayak gitu. Atau mungkin saja apabila masyarakat ini dalam artian itu dia berlaku frontal atau dia keras menolak kebijakan ini, kan sekarang pemerintah sudah bekerja sama baik itu dengan pihak Polres, kemudian pihak-pihak keamanan yang dianggap mampu membentengi atau dianggap mampu dia, dalam artian ini pemerintah ini tentu dia sudah memikirkan pada hal-hal yang negatifnya itu, sehingga peran-peran baik itu pihak keamanan yang ada di lingkungan pemerintah atau di Pemda atau instansi tertentu itu juga saya rasa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat itu. Kalau misalnya masih saja masyarakat tidak hirau, berarti ini kalau saya bilang itu yang ngeyel gitu. Nah, kalau masyarakat masih ngeyel ya mau tidak mau, baik itu dalam artian kalau kita kan kalau misalnya masyarakat awam itu kan ibaratnya masih kurang edukasi, ya kita harus lebih mengedukasi masyarakat lagi, atau bila perlu kalau misalnya memang masyarakat masih tidak hirau dengan kebijakan pemerintah, ya mau tidak mau dengan paksaan kalau saya rasa itu untuk membatasi aktivitas dari masyarakat di tengah-tengah pandemik COVID ini. Mungkin itu saja Bapak, atau ada tambahan dari peserta yang lainnya? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari Ibu Ayu terkait dengan PSBB tadi ya, menekankan bagaimana pemberlakuan PSBB tadi kepada Pak Wayan. Gimana Pak Wayan? Baik, terima kasih. Sangat lugas dan jelas sekali penjelasannya. Terima kasih. Iya. Saya minta kepada Bapak Ibu yang masih aktif di room terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Ada yang mau ini tadi, oh iya, saya lupa. Ada Pak Ketut Susila. Halo Pak Ketut. Halo Pak Ketut. Mana nih bapaknya? Pak Ketut Susila, mau ikut diskusi berkaitan dengan materi Bu Ayu. Bilang ini chatnya, ya, chat Pak Ketut. Iya Pak, Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Halo Swastiastu. Om Swastiastu Pak Ketut.
Iya. Iya Pak, silahkan tadi terkait dengan materi yang disampaikan oleh presenter Bu. kita Ibu Ayu. Atau Iya, bisa kita diskusikan bersama. Iya. Saya persilakan kepada Pak Ketut Susila. iya, kedengaran suaranya. Iya, iya. Mohon maaf ini di sini saya agak berisik. Oh iya Pak. Suaranya putus-putus Pak. Terima kasih waktunya Ibu Moderator. Dia langsung saja nanti kepada Ibu Ayu selaku Ibu materi. Jaringan saya di sini nggak bagus. Sudah jelas Bu ya? Halo? Iya, Pak. Iya. Halo? Sudah. Iya Pak, sudah jelas Pak. Sudah Suaranya. masuk suara saya? Sudah Pak. Ya, saya langsung saja kepada iya. Saya langsung saja kepada pemateri Bu Ayu atas pemaparan materi hari ini sangat menarik sekali Bu Ayu. Yang pertama saya minta agar materi itu bisa di-sharing atau di-share di grup supaya juga bisa saya juga gunakan sebagai pedoman untuk pengetahuan kita tentang wabah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Bu Ayu, perkenalkan nama saya Gila, saya berasal dari Kalimantan. Ibu Ayu tepatnya di Kalimantan Tengah, Bu Ayu ya? Nggih, Pak. Iya. Kalimantan Tengah kemarin ada beberapa guru agamanya yang mutasi ke sini ke wilayah saya. Mungkin Ibu Ayu kenal Bu Ayu? Apa, Pak? Bisa diulangi? Halo? Ibu Ayu kenal ya Bu Ayu? Siapa, Pak? Pak, maaf tadi suaranya putus-putus suara Bapak. Om Swastiastu, Bapak. Kasih tahu gunanya Bapak. Jadi siapa yang ke daerah Bapak, kemana gitu. Siapa namanya Bapak? Ada Pak Made Wardoyo, Pak Ketut Sukarano, Ibu Pak Agus. Halo, Pak Ketut. Pak Agus siapa lengkapnya saya kurang. Yang jelas 4 orang itu dari tiang. Masih kedengaran suara tiang Bu? Iya, kedengaran. Udah mulai kedengaran, Pak. Iya. Iya. Iya, Pak Ada Ketut. 4 orang kemarin, mungkin Ibu Ayu kenal ke Bu Ayu ya? Tadi kurang jelas namanya Pak, bilang Bu Ayu, bisa diulangin lagi? Iya. Pak Made Wardoyo, Pak Ketut Sukarana yang saya dengar. Iya. Iya, Pak Ketut Sukadana, Ibu Riba Saryani, sama Pak Agus lagi satu kurang tahu Pak Agus siapa? Lengkapnya itu. Itu kebanyakan memang guru-guru dari luar daerah Kalimantan ya yang berangkat di sana Bu. Oh. Iya, Pak. Oke, tiang kalau begitu tiang langsung saja ke anunya Bu ya.
Ya. berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, Bapak Adik, Bapak Ibu, termasuk juga itu sudah mulai yang kamera masuk, walaupun hanya satu di sana, tetap itu sama proses info angka kan itu yang kalian sedang itu karena sebagai relawan juga ya. Halo. Halo, Pak, Bapak, Pak Ketut. Suaranya putus-putus, Pak. Mungkin presenternya nggak jelas. Jaringan sinyalnya Bu Ayu. Oh iya. Saya nggak terlalu jelas suaranya Pak Ketut Susila. Suaranya putus-putus. Sama Bu Ayu, kebetulan di sini hujan deras, di Kesongan hujan deras. halo, sudah ya? Baratnya juga hujan deras dengan petir-petirnya. Halo, halo Pak. Halo Pak. Aduh. Yang materi tadi. Iya, iya. Iya, Bu, iya, Bu. Masih kedengaran suara saya, Bu? Sudah Pak, sudah. Iya, saya mau bertanya dan sharing ini berkaitan dengan materi. Bu. Iya, ya, Bu. Bu Ayu di sana sebagai relawan juga, Bu Ayu ya? Di mana Pak? Ibu tanya Halo, Pak Ketut. Sebelumnya saya ambil alih ya, Pak presenter, Bu Ayu. Pak Ketut, kalau ada bentuk pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh presenter tadi, boleh ditulis di chat aja, Pak. Kebetulan kayaknya putus-putus suaranya, jadi nggak terlalu jelas. Nanti bisa saya bacakan ulang lagi, Pak, kalau ada bentuk pertanyaan. Terima kasih, Bapak. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya, Pak Ketut. Bu Ayu, ini ada chatting lagi. Bu. Iya, ada. Ini ada mau sharing, boleh? Ya, boleh. Ini dari Dwi Aristi ya. Selamat malam Bu Dwi, Om Swastiastu. Apa kabar? Iya, apa kabar? Iya, sehat selalu ya Bu. Iya. Ibu. Nggih. Iya. Untuk Om Swastiastu buat Bapak Ibu semua. Materinya Ibu Ayu Juniarti malam ini memang sangat menarik karena kita memang sedang menghadapi COVID-19 saat ini.
Dan mungkin saya mau sharing aja sama Ibu, buat kita semua sebenarnya. Oke, Bu. Masalah penggunaan masker misalnya Ibu. Ya. Di Kalimantan itu kan memang dianjurkan untuk menggunakan masker saat kita keluar kemanapun sekarang. Karena virus corona ini sudah bukan hanya lewat droplet menularnya, tapi bisa juga lewat udara. Di Kalimantan itu semuanya sudah menggunakan masker untuk waktu keluar atau masih ada yang membangkang terhadap peraturan tersebut, Ibu? Kalau saya kan beraktivitas keluar, kalau misalnya saya bepergian, memang saya selalu membiasakan diri dan selalu mengingatkan orang di rumah juga untuk terbiasa menggunakan masker. Tetapi kalau misalnya saya lihat di jalan, mungkin masih ada beberapa pengemudi atau mungkin masyarakat yang saya temui itu masih enggan menggunakan masker. Dengan alasan itu ribet penggunaannya. Kemudian aktivitas ketika kita berbicara juga terganggu atau tidak terbiasa juga. Alasannya yang kedua karena tidak terbiasa menggunakan masker. Tetapi hal ini tentu bukan menjadi satu alasan yang kemudian membuat pihak pemerintah tentu tidak kekurangan akal untuk selalu mengingatkan masyarakat. Nah, bahkan sekarang juga kalau misalnya di jalan-jalan tertentu itu saya lihat pembagian masker juga sudah marak dilakukan. Kemudian juga beberapa kali misalnya pada saat itu saya sempat sekali juga melihat ada pihak dari Satpol PP itu kemudian bekerja sama Polantas itu memberhentikan pengendara di jalan utama yang menuju arah Bundaran Besar itu untuk mengecek apakah masyarakat itu sudah menggunakan masker atau belum. Itu mungkin itu saja Ibu, mungkin beberapa daerah yang ada di Kalimantan Tengah atau khususnya kalau saya sekarang ini kan misalnya yang ada di Kota Palangkaraya itu masih ada yang belum menggunakan belum secara penuh itu full masyarakatnya menggunakan masker, tapi tentu kita selalu mengedukasi atau pemerintah itu tidak lupa atau selalu gencar itu mengedukasi masyarakat itu untuk membiasakan diri menggunakan masker. Itu saja Ibu. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang memang stay di Palangkaraya atau bisa saja melihat kasus penggunaan masker di Palangkaraya, karena saya ini menjawabnya berdasarkan pengalaman saya pribadi itu. Ya. Halo Bu Dwi. Bu Dwi. Ya Ibu. Iya. Gimana Bu Dwi? Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh presenter kita Ibu Ayu. Bisa diterima. Saya bukannya bertanya atau apa, cuma bukan bertanya. Oh ya. Sharing ya terkait dengan masker ya Bu. Oh iya ya. Soalnya bukan hanya di Palangkaraya atau mungkin daerah-daerah lainnya yang masih ada yang membangkang soal pemakaian masker. Di NTT sendiri Ibu, saya kan di Kota Kupang, di ibu kota provinsinya. Oh iya Bu Dwi. Itu memang masih banyak yang tidak menggunakan masker walaupun sudah diberikan bantuan masker gratis ceritanya nih. Iya. Pemberian masker gratis tapi tidak digunakan. Jadi memang alasannya itu mereka tidak agak ribet makainya, terus dengan masker jadinya nafas agak susah sebenarnya, komunikasinya susah. Jadi sebenarnya mungkin juga ada faktor pengetahuan sebenarnya, dari kalau di NTT memang kan untuk masalah pengetahuan itu masih ya saya nggak bisa bilang rendah juga, tapi memang masih lebih banyak yang pendidikannya menengah ke bawah. Jadi memang masalah peraturan pemerintah ini pro kontra, banyak ada yang mendukung, yang
Yang tahu pasti mendukung, tapi yang tidak tahu ada aja alasannya kenapa harus begini. Seperti kalau di Kalimantan semua, mungkin Bapak Ibu yang dari Kalimantan, apakah soal ibadah nih misalnya, kan ada peraturan yang mengatakan tidak boleh melakukan kumpul-kumpul lebih dari 30 orang misalnya kayak gitu. Di Kalimantan adakah? Ya, silakan Bu Ayu. Halo, ya Ibu Dwi. Jadi di Kalimantan, kalau misalnya di Kalimantan Tengah sendiri, karena memang sekarang kan memang sudah ada aturan untuk beribadah dari rumah. Jadi untuk misalnya penganut Hindu sendiri, kalau misalnya di Kota Palangkaraya khususnya, itu untuk pelaksanaan kegiatan ibadah itu kan biasanya setiap hari Kamis. Kalau saya sendiri pribadi itu memang di daerah sini saya lihat masih belum ada kegiatan beribadah yang biasanya rutin dilaksanakan pada hari Kamis malam. Nah, ini kan salah satu juga bentuk dari penganut Hindu sendiri juga mendukung upaya pemerintah dalam beribadah dari rumah. Jadi untuk tempat-tempat beribadah yang memang dikhususkan untuk penganut Hindu sendiri, seperti kemarin contohnya saja pelaksanaan kegiatan persembahyangan di pura, juga pada saat nyepi itu juga tidak diperkenankan dilaksanakan di tempat ibadah, mengingat ada pemberlakuan pemerintah itu terkait tidak adanya pelaksanaan kegiatan peribadatan di rumah ibadah untuk sementara waktu, mengingat ada pandemi COVID ini. Mungkin itu saja Ibu. Atau mungkin ada dari peserta yang lain yang ada di daerah yang di Kalimantan Tengah. Satu lagi ini nggak berhubungan sama COVID sih. Saya yang kan banyak nih peserta dari Kalimantan. Iya, Bu. Saya selalu mendengarkan salam apa yang tabe salamat gitu. Iya, Bu. Itu artinya apa ya Ibu? Minta maaf, saya mungkin nggak pernah dengar penjelasan awal, tapi saya pengen tahu aja artinya. Ya. Bu Ayu. Iya, Bu. Bentar ya. Iya. Kalau tabe salamat sendiri itu Bu, tabe salamat linguna latai, salam sujud karende malempang itu sebenarnya itu adalah salam yang dikhususkan oleh penganut Hindu Kaharingan. Bahkan sekarang salam itu kan dijadikan seperti pada saat pertemuan-pertemuan di instansi pemerintahan, salam itu diucapkan juga sebagai salam khas dari Kalimantan Tengah. Gitu. Enak dengernya. Tabe itu artinya tabe selamat itu kayak kita selamat bertemu gitu Bu. Selamat bertemu baik itu dalam keadaan bahagia, sehat gitu. Mungkin dari beberapa teman-teman guru bisa juga memberikan sharingnya terkait salam kita ini, karena biasanya kan kalau saya lihat itu kalau di Kalimantan Tengah sendiri bahkan salam itu ditambah lagi dengan ada lagi kalimat di belakangnya yang dari DAD-nya Bu, dari Dewan Adat Dayak Nasionalnya, itu panjang lagi. Nah itu sebagai salam khusus untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah atau Kalimantan pada umumnya. Gitu. Gitu. Makanya saya setiap Bapak Ibu yang dari Kalimantan presentasi tuh enak dengarnya, kok kayaknya asik gitu ya. Memang enak, apalagi dengan Bapak Ibu punya misalnya logatnya itu enak, jadi saya dengar gitu sih. Renyah rasanya dengarnya, luar biasa. Dan saya salut sama Hindu Kaharingan karena
tahun lalu September 2019 kalau nggak salah itu ikut lomba Festival Seni Kebudayaan Hindu di Surabaya. Iya. Hindu Kaharingan mendapat juara 1 untuk lomba tari tradisional kalau nggak salah. Dan memang dan sampai diundang ke Jakarta untuk ditampilkan di TV nasional atau TV apa waktu itu. Memang Hindu Kaharingan keren. Keren. Oke, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Saya terima kasih banyak untuk semua responnya, Ibu. Iya, Bu Dwi. Selanjutnya, terima kasih. Bapak apa Mama? Oh, Pak Juryat. Swastiastu. Halo, Om Swastiastu, Ayu. Iya, Pak Juryat. Om Swastiastu, Mary. Iya, selamat malam, Pak. Malam cuman ikut di rumah aja ini dengar-dengar. Oh iya. Mau sharing terkait dengan materi Pak Juryat? Boleh. Mau yang lainnya juga boleh. Gimana Bu Ayu sebagai presenter masih siap? Kayaknya Pak Ketut Buana itu. Bu Ayu? Oh, Ya, Bu. Ketut Buana. Halo Pak Ketut Buana, selamat malam. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Iya. Ibu. Apa kabar Bapak? Sehat? Sehat baji-baji. Sehat baji-baji gimana Pak? Luar salamnya Sulawesi Selatan itu. Kalau orang Makassar itu baji-baji, Bu. Iya. Ya, silakan Pak Ketut. Iya, Pak Ketut. Ada yang mau disampaikan, Pak? Mau sharing? Boleh? Ya, sharing sedikit aja. Iya, gimana Bu Ayu sebagai presenter? Masih bisa kan Bu Ayu? Siap ya? Iya, Bu. Iya, harus semangat. Ya. Iya, silakan Bapak. Una Sampuro, siapa moderatornya, Ibu? Saya Bapak, Ibu ya? Ibu Mary, Pak. Oh, Bu Mary, terima kasih atas waktunya, Bu Mary. Iya, Pak. Una Sampuro baru bergabung tadi dan ada kesibukan. Sepotong yang lihat materinya dari Ibu Ayu, tapi menarik karena beritanya up to date gitu ya. Kebetulan saya ikut di tim gugus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan itu. Iya, Pak. Aduh. Materinya berat. Kalau ini sekedar sharing aja, Bu. Iya, Pak. Kalau di Makassar kan sejak tanggal 4 itu ya. Salah tanggal 4 ya. 2 bulan akhir Maret itu pelaksanaan PSBB sudah berlangsung dan sekarang sudah diperpanjang. Sudah perpanjang kedua ini. Tapi masyarakat di Makassar ini rupanya bengkung juga. Bandel orangnya kan. Nggak bisa diatur gitu. Kemarin waktu hari Selasa saya giliran tugasnya tiap hari Selasa ketemu sama Pak Wagub, kemudian Pak Wagub juga datang berikutnya. Nah, sempat bincang-bincang di sana. Makanya Pak Wagub sendiri sampaikan masyarakat kita di sini ini susah diatur. Jadi di jalanan itu ramai sekali, padahal PSBB ini. Jadi menjelang buka puasa itu. Iya. Malah macet itu di jalanan di lampu merah yang mau ke rumah saya. Jadi maksud saya adalah kalau Sulawesi Selatan dan Makassar khususnya itu sudah berada di zona merah untuk pertama kali di provinsi di luar Jawa itu. Itu Sulawesi Selatan yang pertama zona merah ya. Dan sampai sekarang sudah semua kecamatan merah. Jadi
Datanya saya bacakan saja sekarang yang ODP sekarang sebanyak 800, PDP 231 dan yang positif 405. Yang meninggal karena COVID itu adalah 148 orang. Data kemarin. Iya. Data per hari Jumat kemarin. Jadi masih lebih banyak daripada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi rasanya ada yang menarik yang terakhir dari informasi dari Agri dia. Oh, yang Nah, yang itu kan sudah itu di WA kan Bu. Sebenarnya kita katanya tidak usah terlalu takut, tapi waspada tetap. Kadang membuat takut itu membuat imun kita menurun kan gitu. Saya kira itu saja. Jadi yang hanya mau berbagi, mau share aja kondisi di Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan seperti itu. Iya, Pak. Ini luar biasa datanya Ibu. Ayo. Iya, Pak. Komplit ini Pak. Ini data per tanggal 8 Mei kemarin, Pak. Sebenarnya kalau data yang hari ini itu sudah masuk, cuman karena saya bikin PowerPoint ini baru kemarin, makanya datanya yang hari kemarin aja. Untuk kondisi di Kalimantan Tengah. Kalau saya rasa Pak, kalau misalnya di Palangkaraya, kalau misalnya pemberlakuan PSBB itu, saya rasa itu Palangkaraya cepat tanggap juga Pak. Karena kalau misalnya positif dari data ini kan positifnya 53 orang. Nah, dibanding yang ada di wilayah lain tentunya 53 orang saja yang positif, kemudian Palangkaraya sudah mulai mengajukan daerahnya untuk PSBB. Tentunya ini sebagai langkah preventif kalau saya pikir seperti itu. Untuk dalam upaya itu pencegahan semakin banyaknya masyarakat yang positif gitu Pak. Pencegahannya lebih cepat tanggap gitu. Tapi yang sangat disayangkan sekali karena di wilayah Palangkaraya ini kan wali kotanya ternyata juga positif COVID itu. Iya, wali kotanya. Baik, terima kasih. Saya sekedar sharing, saya kembalikan ke moderator. Pak Juriat, bagi-bagi ilmunya Pak Juriat. Salamnya salam. Oh iya, terima kasih Pak Ketut. Salam Kalimantan itu. Bapak. Oh iya, tadi ada Pak Juriat, Halo Pak Juriat, boleh sharing? Kebetulan ada Pak Ketut juga di sini. Sama dengan Bapak Ibu yang lainnya, boleh sharing di sini. Gimana presenter kita, Bu Ayu? Masih siap ya? Siap ya, Bu Ayu? Atau ditutup dulu, gimana? Gimana Pak Wayan? Halo? Masuk selimut Pak Wayan. Tarik selimut ya Pak Wayannya? Atau lagi ngopi? Ini Pak Turis sudah bergabung baru nih. Oh iya. Saya sapa dulu ya buat teman-teman yang baru gabung. Pak Juriat, ada yang mau sharing Pak? Boleh. Boleh, terkait dengan materi yang disampaikan oleh presenter kita, boleh sharing atau terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah atau faktor yang lainnya, boleh Bapak? Ya boleh. Ya tapi selamat lingun lakai salam sujud kadem lempang. Bayu. Iya Pak. Salam kita ya. Tapi selamat ya. Tapi selamat ya Pak. Mudahan walaupun kita PSBB Palangkaraya, semoga kita semua sehat ya. Ya. Apakah cuman sharing aja ini Bu Ayu terkait ini bagus sekali materinya Bu Ayu.
semoga guru agama yang ada Gecati ini semuanya hebat-hebat, buat PowerPoint-nya bagus-bagus gitu. Anu Mbak Mary ya, apakah kita Palangkaraya ada nggak informasi yang memang sudah, misalnya Palangkaraya ini kan biasanya banyak untuk obat-obat tradisional ya begitu. Yang kemarin kalau nggak salah infonya di Bartim ada mendapatkan untuk mencegahnya COVID-19 ini, ada di di berita itu katanya dengan dengan daun-daunan direbus yang hitungannya ganjil. Kalau di Palangkaraya tempat Ibu Ayu ada nggak kira-kira yang bisa kalau misalnya kita belum sempat tertular begitu? Iya Pak. Ya. Kalau misalnya dalam rangka pencegahan, tadi saya jelaskan ini dari poin-poin yang saya rangkum dari beberapa artikel Kementerian Kesehatan itu. Nah, untuk obat herbalnya sendiri, karena saya di sini tidak ingin menyebarkan berita hoax. Iya. Iya Pak, seperti Betul, itu. betul. Jadi yang pasti itu kita harus selalu jaga kesehatan kita, baik itu makan, minuman, kira-kira yang mengandung gizi yang cukup, yang kandungannya 4 sehat 5 sempurna, seperti itu kira-kira. Iya. Tentu itu sebagai salah satu kita menjaga daya tahan tubuh fisik kita, Pak. Itu. Kalau berkaitan dengan obat herbal, mungkin saja karena kita kan di wilayah Kalimantan Tengah sendiri itu sangat mempercayai khasiat-khasiat dari obat-obatan herbal. Tetapi saya di sini tidak ingin menyebarkan berita yang kira-kira itu bisa menjerumuskan Bapak Ibu untuk mencoba hal yang belum teruji kebenarannya. Itu saja Pak tanggapan saya. Oke. Silakan yang lain Mbak Mary kalau ada ya. Gimana Pak Juriat? Siapa tahu yang lain, mungkin Pak Turis ini, Pak Turis bisa juga mengasih sharing ya kita, karena ada teman-teman juga nih yang pengen tahu. Iya, saya sapa dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapaknya, guru hebat Indonesia. Selamat malam, Bu Dewi Sinta, Ibu Emi. Selamat malam, Bu Moderator. Kemudian Pak Iwan, ya, Pak Juriat sama Pak Ketut ya. Kemudian Pak Ketut Susila, Ibu Kewi. Iya. Sudah bagus enggak suara saya di situ? Sudah kedengaran enggak, Bu? Bagus sudah Pak, bersih yang ini Pak. Oh, berarti sudah bagus sinyalnya ini. Iya, boleh Pak dilanjutkan terkait dengan apa yang mau disampaikan oleh Bapak tadi. Bisa dilanjutkan gimana? Ibu Ayu sebagai presenter. Ini ada Pak Ketut Susila lagi, bisa gabung di room. Selamat malam Bu Kewi Rati. Kemudian Bu Nyoman, Pak Riwanca, Ibu Sri. Kemudian Bu Turi. Ini Pak Wayan apa siapa sih? Salam kenal ya Pak. Kemudian kepada Pak Ketut Susila, boleh Pak lanjutkan apa yang mau disampaikan Bapak terkait dengan materi tadi. Kebetulan tadi putus-putus suara Bapak. Ini sudah jernih loh Pak suaranya. Silakan Bapak kepada Bu Ayu. Saya persilakan. Iya, Ibu Moderator, terima kasih sebelumnya. Tapi kalau memang ada waktu, Tiang coba masuk kembali, karena terus terang ini moderatornya ini bikin tertarik ini. Kemudian materinya juga bagus sekali karena berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana Bu Ayu bisa saya hanya sekedar sharing-sharing saja. Ya, Pak, boleh, Pak. Karena terus terang berkaitan dengan COVID-19,
itu banyak hal yang mungkin ingin saya pahami atau yang saya tidak pahami. Masih jelas suara saya Bu Ayu ya? Jelas Jelas, Pak. Berkaitan tadi Bu Ayu saya sampaikan tadi itu ada baru-baru ini ada teman-teman dari Kalimantan yang mutasi ke sini itu 4 orang. Oh iya. Ya, ada 4 guru itu. Bagaimana di sekolah di sana itu Bu? Apa enggak kosong itu yang di tempat itu Bu? Itu Pak dilemanya di sini Pak. Hmm. Kalau saya sendiri kan Pak, saya kan ditempatkan di SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama, wilayah Kota Waringin Barat, tuh di wilayah baratnya sana. Nah, kalau untuk guru agama sendiri itu memang di wilayah tempat saya bekerja itu juga memang masih kurang Pak. Karena kebetulan dari datanya sendiri, ternyata yang untuk guru SMA sendiri itu yang terdata sebagai pegawai negeri itu hanya saya sendiri tuh, di seluruh kabupatennya, Kabupaten Kota Waringin Baratnya. Nah, kalau kita melihat itu kan dari Kota Waringin Barat itu kan pasti dia ada beberapa daerah-daerah lagi atau kecamatan-kecamatan desanya. Kalau misalnya dari proporsi jumlah saja yang persebarannya saja itu ibaratnya 1 banding 100 saja itu masih kurang Pak guru di sana. Cuman karena memang kita kan tidak bisa memungkiri juga bahwa keadaan di Kalimantan Tengah untuk guru-guru agama itu di beberapa wilayah masih ada kekurangan untuk gurunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada dari rekan-rekan baik itu guru yang di luar non-studi Hindu atau dari mahasiswa-mahasiswa yang memang asalnya berasal dari perguruan tinggi Hindu, setidaknya bisa mengabdikan diri di sekolah-sekolah yang kira-kira memang membutuhkan guru agama. Karena persebaran siswa-siswi kita Hindu di beberapa wilayah itu kan Pak, pasti dia di wilayah-wilayah 1 atau 2 itu kan pasti ada gitu siswa Hindunya. Tuh. Jadi di sini juga saya merasa bahwa ada apa ya ibaratnya minoritasan untuk guru-guru Hindu di Kalimantan Tengah. Kalau misalnya untuk guru-guru yang mutasi yang keluar wilayah Kalimantan Tengah itu mungkin sudah menjadi pilihan hidupnya itu Pak. Karena memang sebagai seorang ASN, karena kita kan juga ada perjanjian tertentu yang memungkinkan kita tidak untuk pindah. Tapi kalau misalnya sudah pengabdian kita sudah memperbolehkan kita untuk pindah dan yang bersangkutan memang berkeinginan pindah, ya mau tidak mau kita tidak bisa memaksa yang bersangkutan itu untuk tetap tinggal gitu. Karena memang untuk guru-guru yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sendiri yang pindah ke luar dari wilayah Kalimantan Tengah, saya rasa itu adalah pilihan dari yang bersangkutan. Nah, untuk yang memang berniat mengabdikan diri, tentu masih dia berada pada posisi di mana dia ditempatkan di wilayah tugasnya. Saja Pak. Jadi saya juga kemarin itu agak kaget sedikit Bu ya. Saya membayangkan bagaimana sekolah di sana karena sekaligus saya lihat itu 4 orang yang pindah ke sini. Yang ke wilayah mana tadi Pak pindahnya? Ya. Wilayah mana? Kalau wilayah-wilayahnya kurang pasti, tapi ada yang bilang kalau Pak Made Wardoyo itu kalau tidak salah di daerah Sampit ya. Oh iya Pak. Nah, jadi sekarang itu kondisinya di sana berarti
masih banyak sekolah-sekolah yang kosong, benar? Sekolah-sekolah yang kekurangan guru agama itu masih ada, Pak. Nah, itu juga sebagai media informasi tentunya kita di sini. Siapa tahu ada anak keluarga kita atau kerabat kita kan. Memang basicnya adalah sarjana agama, mungkin bisa diarahkan untuk merantau ke Kalimantan untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Tentunya setelah wabah atau pandemi COVID-19 ini berakhir, kan begitu, Bu. Oke, Pak. Niki lanjut niki, Bu, berkaitan dengan paparan atau materi Ibu tadi. Yang lihat ini di sini juga sekarang itu masing-masing daerah wilayah desa itu sudah mulai melakukan karantina wilayah. Jadi setiap kita akan melintas di daerah tersebut itu pasti dilakukan penyemprotan, kemudian melakukan cuci tangan di situ, di posko itu. Nah, ini sempat juga saya perhatikan atau saya lihat di media televisi itu berkaitan dengan penyemprotan disinfektan itu. Iya, Pak. Informasinya masih menuai polemik, Bu, ya. Iya, Pak. Apakah disinfektan itu bisa disemprotkan kepada tubuh manusia karena ada zat-zat atau kandungan-kandungan yang bisa merusak sel-sel kulit manusia itu. Tapi setiap wilayah saya lihat melakukan itu, Bu. Setiap posko di sini di wilayah saya ini pasti melakukan penyemprotan disinfektan terhadap masyarakat yang melintas di daerah tersebut. Itu bagaimana, Bu? Sebenarnya aman atau tidak, Bu? Halo, Pak. Halo. Iya. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu saja, Bu, ya. Berdasarkan pengalaman Ibu saja. Tergabung di juga, Bu, ya. Gugus tugas, Bu, ya. Kalau saya, Pak. Enggak, Pak. Cuman kemarin saya sempat itu dimintakan oleh kepala sekolah itu, kan sebelum sempat kegiatan belajar di rumah itu kan, Pak, untuk siswa yang diliburkan ke rumah. Jadi itu kan masih belum, wabahnya kan menyebar luas di wilayah tempat saya bekerja. Jadi karena kebetulan saya itu pembina PMR, jadi kemarin diminta juga oleh kepala sekolah untuk mengedukasi siswa itu pada ada sesi ekskul itu untuk untuk yang COVID-nya gitu. Saya hanya mencari ini aja, Pak, informasi dari media-media online itu. Oke, baik. Terus berkaitan dengan Ibu, disinfektan yang bisa kita buat sendiri itu, Ibu. Iya. Yang Ibu tampilkan tadi itu dicampurkan semua atau bagaimana itu, Bu? Nah, ini kita masuk ke linknya ini tadi, ya. Kalau ini kemarin karena di sekolah terus terang ini bermanfaat sekali. Ini bisa saya lakukan juga nanti di sekolah saya. Iya, berkaitan dengan informasi ini karena selama ini karena kami di sini, Bu, tetap masuk, Bu, untuk guru. Iya, Pak. Ya, jadi kami guru-guru di sini itu tetap melaksanakan tetap kerja seperti biasa, tetap ke sekolah. Cuman yang diliburkan itu hanya siswa saja di rumah. Jadi kita tetap sama, Pak. Sampai saat ini belum ada pernah penyemprotan di sekolah kami, Bu, dengan Ibu share konten ini seperti ini, presentasi ini, kita jadi tahu bahwa ini yang bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan. Tapi yang saya tanyakan, apakah semuanya itu dicampur menjadi satu atau ada item-item yang lain, Bu? Ini itu, Bu, terima kasih. Ini, Pak, kalau kemarin kan pihak sekolah itu kan sempat kalau di sekolah tempat saya itu sempat membuat larutan disinfektan itu. Jadi kami kemarin itu mengambil yang dari Dinas Kesehatan yang Lumajang ini, Pak.
Nah, jadi kebetulan kemarin ini kan penyemprotannya itu tidak ditujukan untuk manusia karena pada saat penyemprotan itu hanya petugas yang menyemprotnya aja yang masuk ke dalam ruang kelas, gitu Kak. Kalau untuk yang manusia sendiri, karena kita melihat berita juga, karena itu kan WHO itu kan ada menyurati pemerintah kita, WHO yang organisasi kesehatan itu untuk tidak menyemprotkan disinfektan itu kepada manusia itu Pak. Nah, tentu untuk disinfektan larutan yang saya tampilkan ini, karena ini kemarin kami melakukan upaya preventif juga, karena siswa itu kan libur, kemudian ketika rapat itu, karena sempat juga rapat, makanya untuk ruang guru atau ruang kelas itu sempat dibuatkan disinfektan dengan larutan ini. Nah, untuk bahan-bahannya memang kemarin dicampur semua itu Pak, dari Baiklin, kemudian Wipolnya, kemudian ditambahkan airnya itu, kemudian dibuat di dalam tabung penyemprotan namanya biasa untuk orang merondap itu loh Pak. Iya. Ya, tempat penyemprotan. Ya, itu untuk bahan-bahannya. Karena bahan-bahan ini juga sangat mudah ditemukan kalau misalnya kita ingin membuat larutan disinfektan mandiri itu Pak. Iya, betul. Oke, Bu Ayu, terima kasih atas informasinya. Suksema sudah mau berbagi. Saya cukup sampai di situ untuk kita sharing hari ini. Silahkan dilanjutkan lagi, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih banyak juga, Pak. Ibu moderator. Iya, Bu Ayu. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau sharing ya pada materi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Saya rasa sudah cukup panjang lebar ya Ibu Ayu. Bu Ayu aja sudah keringatan nih. Meskipun keringatan tetap ayu dan cantik ya, tetap fresh. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk presentasi kita pada malam hari ini, gimana yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu tadi, yang cukup panjang lebar, dan saya ucapkan terima kasih juga dengan host kita, Pak Wayan, terima kasih, kemudian Pak Instruktur yang lainnya, serta seluruh peserta Gacati 2, terima kasih atas partisipasinya. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah sharing tadi, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan Ibu Ayu luar biasa malam hari ini menghibur ya Bu Ayu, materinya sangat menarik sekali. Saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi, 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 Om Sahe, terima kasih. Selamat malam, saya kembalikan kepada host kita Pak Wayan yang ganteng. Silakan Pak Wayan, tetap semangat ya. Semangat Bu. Sahe. Baik, terima kasih Bu Mary, terima kasih Bu Ayu untuk materinya hari ini atau malam ini. Ini adalah materi yang terepik, yang terpanjang sepanjang sejarah pemaparan oleh peserta Gacati 2. Betul, serius. Yang lain yang tadi pagi, yang tadi siang saya ikuti, baru 5 menit udah selesai. Lah kok cepat saya komen seperti itu di komentar chat dan tidak ada pun yang baca. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak yang hadir pada malam ini. Izinkan malam ini saya selaku pembimbing yang menemani Ibu Bapak malam ini, izinkan saya untuk mengingat